Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adnin Isrofiatul Hasanah dari Prodi Perbankan Syariah NIM E2019-1071. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC/MEI, tentang konsep dasar ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi Islam ilmu ekonomi. Apa itu ilmu ekonomi? Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang mempelajari dan membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya. Yang kedua, definisi ilmu ekonomi Islam. Artinya, sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Adapun perbedaan ekonomi Islam, ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Yang pertama, ekonomi Islam itu bersumber pada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas. Sedangkan ekonomi kapitalis itu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Dan ekonomi sosialis itu juga bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, ekonomi Islam itu kompetisinya diatur atau dikontrol oleh syariat Islam. Ekonomi kapitalis kompetisinya itu bebas dan melahirkan monopoli. Sedangkan ekonomi sosialis itu tidak ada mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, kesejahteraan ekonomi Islam bersifat secara rohani, jasmani, dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis hanya bersifat jasmani saja. Begitu juga dengan ekonomi sosialis hanya bersifat jasmani saja. Adapun sumber hukum ekonomi Islam yaitu Al-Quran, yaitu yang pertama Al-Quran. Adapun sumber hukum ekonomi Islam yaitu antara lain Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Ijtihad dan Qiyas. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum tertinggi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril agar dapat memimpin semua umat manusia. Yang kedua, As-Sunnah adalah cara kebiasaannya mengacu pada perilaku Nabi Muhammad SAW. Hadis ini merupakan cerita singkat di mana informasi ini tentang apa yang diperbuat, dikatakan, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga, Al-Ijma adalah konsensus baik dari masyarakat maupun cendekiawan agama. Yang keempat, Al-Ijtihad adalah meneruskan setiap usaha untuk menentukan kemungkinan persoalan dari syariat. Yang kelima, Al-Qiyas adalah menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang telah ditetapkan hukumnya dengan nas. Selanjutnya adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama, Tauhid. Merupakan konsep ketuhanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana setiap perilaku ekonomi itu harus didasari oleh prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, As-Siddiq atau amanah, yang artinya jujur. Sebagai perilaku ekonomi harus bersifat jujur dan dapat dipercaya oleh setiap orang. Yang ketiga, Al-Adalah, yang artinya adil. Di sini tidak menjalin orang lain, maksudnya sebagai perilaku ekonomi tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Yang keempat, At-Tawazun adalah sikap yang dapat menyeimbangkan diri seseorang dalam memilih sesuatu. Yang kelima, At-Ta'awun adalah sikap tolong-menolong dalam kebaikan antar sesama, terlebih lagi kepada saudara
seiman. Selanjutnya adapun karakteristik ekonomi Islam. Ada 8, yaitu yang pertama, ekonomi Islam terikat dengan akidah syariat dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga, larangan maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan antara melindungi kepentingan dan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, investasi, dan 8, zakat. Mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.